Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan setelah pekan ulangan, di mana kemarin pekan ulangan nilainya sih bagus-bagus, tetapi kalau saya evaluasi partisipasi dalam mengikuti pelajaran yang melalui Google Classroom itu masih sangat kurang. Dengan demikian saya tidak akan menggunakan Google Classroom lagi. Saya hanya menggunakan dua, yaitu aplikasi Zoom dan dan YouTube. Gitu. Jadi hanya menggunakan dua aplikasi ini saja. Google Classroom tidak akan saya gunakan lagi. Kenapa? Karena partisipasinya sangat kurang. Dari sekian banyak yang mau mengerjakan tugas-tugas hanya tidak sampai 10 siswa, bahkan kadang cuma 3, dan seterusnya. Oleh karena itu tidak perlu pakai Google Classroom lagi. Saya hanya menggunakan Zoom dan YouTube. Silakan diketik nama dan kelasnya di kolom chat sebagai kehadiran Anda. Ya, saya ulangi lagi, diketik nama dan kelas di kolom chat sebagai kehadiran kalian, sehingga nanti saya dokumentasikan. Saya tidak perlu mendaftar satu-satu. Nanti secara otomatis saya akan melihat dari nama yang ada di kolom chat aplikasi Zoom ini. Oke, saya langsung mulai saja materi kita terkait kita masih berbicara tentang probabilitas. Saya akan mengulang lagi apa yang kemarin dibicarakan di hari Jumat, yang saya gabungkan. Ada 3 kelas kalau tidak salah, atau 4 kelas itu saya gabungkan. Saya awali dari permutasi faktorial. Saya yakin kalau mengerti terkait dengan faktorial, nanti permutasi kombinasi mudah. Jadi faktorial ini secara umum kemarin kita sudah definisikan semuanya, dan dapat mendefinisikan kenapa 0 faktorial 1. Gitu. Kenapa 0 faktorial 1. Sehingga kemudian kita bisa mengerjakan atau membahas terkait dengan permutasi. Kita selalu berangkat dari definisi. Saya akan biasakan melalui definisi. Permutaan karena apa? Karena dari definisi kita bisa mengembangkan ke dalam pembahasan-pembahasan lain, atau bisa menambah teorema dan lain-lain. Permutasi dari segmen objek merupakan banyaknya susunan, ini harus dipahami. Banyaknya susunan objek-objek berbeda, ini saya garis bawahi kata kuncinya, dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang. Ini kata kunci yang harus diperhatikan. Saya garis bawah merah ini kata kunci sebagai pembeda, mana yang permutasi, mana yang bukan permutasi. Saya ambil contoh. Semisal ada 5 tim sepak bola. Ada 5 tim sepak bola. Masing-masing tim benderanya akan dipasang di pinggir lapangan. Okay. Bendera tim akan dipasang di pinggir lapangan. Maka tentu tiangnya ada 5. Tiangnya ada 5. Tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga, tiang keempat, tiang kelima. Saya akan menunjukkan mana objek-objek berbedanya itu dan tidak diulang, tanpa ada objek yang diulang. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima.
andai kata timnya itu adalah tim A, tim B, tim C, tim D. Maaf ya, mau saya kurang bagus. Tim D, ada tim E. Ini tim C. Oke. Bendera tim A, tim B, tim C, tim D, tim E, ada 5 tim. Ada 5 tim. Maka kemungkinannya kelima bendera itu dapat terpasang di tiang pertama. Lima-limanya. Sehingga di sini ada 5 kemungkinan bendera tim dapat dipasang. Kalau sudah terpasang, misal bendera A di sini sudah terpasang, maka yang belum terpasang tinggal 4 bendera. Sehingga kemungkinan pada tiang kedua tinggal 4 bendera tim. Lanjut, semisal bendera B yang terpasang di sini pada tiang kedua, maka tinggal 3 bendera yang belum terpasang. Tentu kemungkinan yang terpasang pada tiang ketiga ada 3 bendera tim. Misalkan tim C yang terpasang. Sehingga tinggal 2. Wah, sini saya tanda hijau. Tinggal 2 bendera yang belum terpasang. Maka kemungkinan yang terpasang pada bendera pada tiang keempat tinggal 2. Misalkan di sini bendera D, maka satu-satunya yang belum terpasang tinggal bendera E. Ini 1. Maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk ya tinggal kalikan saja 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya tinggal Anda hitung sendiri. Sekarang saya ingin menunjukkan kata berbeda. Berbeda ini ditunjukkan bisa terjadi susunannya A, B, C, D, E. Bisa terjadi susunannya E-nya lebih dulu di tiang pertama. Terus A, terus B, terus C, terus D. Kemungkinan yang lain bisa C dulu dan seterusnya. Ini pengertian berbeda. Pengertian tanpa ada objek yang diundang. Kalau A sudah terpasang, maka dia tidak akan terpasang lagi pada tiang berikutnya. Ini pengertian tidak diulang. Awas, perhatikan. Pengertian berbeda dan diulang. Kalau berbeda tadi sudah saya sampaikan. Sekarang saya tinggal menyampaikan tidak ada yang diulang. Kalau A sudah terpasang, maka A tidak akan terpasang lagi. B sudah terpasang, maka B sudah tidak akan terpasang lagi. Dari pengertian ini, saya yakin Anda sudah sekarang memahami definisi dari permutasi. Oke, lanjut. Nah, kita akan mencoba memahami secara lebih luas lagi di mana permutasi jika dimisalkan terdapat himpunan. Katakan himpunan itu himpunan namanya himpunan H. Di mana himpunan H itu anggotanya adalah calon pengurus OSIS. Misal ada si Anto, ada si Budi, ada si Condro, ada si Dodi, ada si Edi. Ya. Oke, kita memahami secara umum. Anda akan mengulas lagi nanti yang lebih luas lagi jika belajar di tingkat berikutnya. Ada himpunan H, katakan himpunan H itu
itu merupakan anggota calon pengurus OSIS. Ini adalah calon pengurus OSIS. Di mana anggota-anggotanya adalah si Anton, si Budi, si Condro, si Dodi, si Edi. Apabila ingin dipilih 2 orang untuk dijadikan ketua dan wakil ketua. Wakil ketua. Ini ingin memilih 2 orang untuk dijadikan ketua dan wakil ketua. Pengertian berbeda susunan bagaimana? Nah, bisa terjadi ketuanya si Anton, wakilnya si Budi. Bisa jadi ketuanya si Anton, wakilnya si Condro. Bisa jadi ketuanya si Anton, wakilnya si Dodi. Dan seterusnya, ini masih banyak. Ini pengertian berbeda tadi. Tidak diulang bagaimana kalau sudah menjadi ketua, dia tidak jadi wakil. Kalau sudah jadi wakil, dia tidak jadi ketua, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana menentukan banyaknya? Berarti memilih 2 dari 5. Oke. Kalau ini tadi sepakat bahwa ini merupakan definisi dari permutasi. Karena ada apa? Karena ada 2 definisi terpenuhi, yaitu tidak berbintang dan berbeda. Mas, itu definisi yang harus terpenuhi untuk permutasi. Maka persoalan ini tadi bisa dikerjakan menggunakan aturan permutasi, di mana memilih 2 dari 5. Nah, mudah, berarti 5 faktorial. Oke. 5 dikurangi 2. Saya nggak tuliskan 5 dikurangi 2, tapi saya langsung tuliskan 3. Sehingga ini tentu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya sama saja 3 faktorial. Saya tuliskan ini 321, saya tulis 3 faktorial sama saja. Ini 3 faktorial. Nah, coret sehingga 5 kali 4 20 kemungkinan susunan untuk membentuk ketua dan wakil ketua yang berbeda. Itu harus ada kalimat itu. Jadi ada 20 susunan pengurus yang menempati ketua dan wakil ketua yang berbeda. Itu harus karena permutasi. Oke. Nah, ini pengertian dari permutasi. Silakan nanti catat yang rapi di dalam buku kalian masing-masing dan berikan contoh yang lain. Kemudian saya akan memberikan pengertian kombinasi sekarang. Tambahkan kombinasi. Kombinasi merupakan susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan. Awas. Yang dibentuk dari suatu anggota himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan tanpa memberi arti pada urutan anggota dari susunan tersebut. Saya akan memberikan contoh. Contohnya bukan ini. Saya memberikan contoh yang lain. Misalkan, ini contohnya bukan pakai ini. Ini saya coret saja. Saya contoh yang lain saja. Yang mudah-mudahan contoh yang saya mau sebutkan lebih memahamkan. Misalkan ada himpunan H yang anggota-anggotanya adalah warna cat. Ada biru, ada putih, ada hitam. Oke. Himpunan H yang anggotanya warna cat biru, putih, hitam.
biru, putih, hitam. Berarti banyaknya tuh ada 2. Seorang tukang cat ingin membentuk atau ingin membuat warna cat campuran yang dicampur ada 2. Ingin mencampur 2 cat. 2 cat. Ini akan dicampur. Ya udah bentar dulu. 2 cat akan dicampur. Maka caranya, Mas, perhatikan. Biru, putih, hitam. Biru, putih, hitam. Oke. Ambil 2 warna cat, biru sama biru satu warna. Ini enggak kepake. Disuruh 2 cat, biru sama biru enggak. Yang kepake adalah biru dengan putih. Yang kepake adalah biru dengan hitam. Oke. Putih dengan biru sudah ada, yaitu biru dengan putih. Ini sama. Kasih tanda ini. Ini sama. Mau ngambil biru dulu baru putih atau putih dulu baru biru. Awas, pengertian ini adalah tanpa memberikan makna atau arti. Biru sama biru sama. Oke. Atau tanpa memperhatikan susunan. Boleh. Dengan mendefinisikan itu. Atau tanpa berulang. Awas. Saya memberikan definisi berapa itu. Ya kan? Nanti disebutkan lagi. Putih dengan putih ya sama. Saya coret. Putih dengan hitam. Terus hitam dengan biru sudah ada. Hitam dengan putih sudah ada. Hitam dengan hitam ada. Sehingga banyaknya warna cat tentu ada 3. Nah, itu ada 3. Silakan kalian hitung menggunakan ini. Caranya bagaimana? Berarti mau ngambil 2 dari 3. Nah, ini, ngambil 2 dari 3 berarti 3 faktorial. 3 dikurangi 1 atau N dikurangi R, yaitu 1 faktorial. R-nya mana? 2. Ini 2 faktorial. Oke. 3, 2, 1. 2 faktorial ya 2 kali 1. 1 faktorial 1. 2 kali 1, 2 kali 1, tentu ada 3 warna cat yang dapat dibentuk ketika mencampur 2 warna cat yang berbeda. Oke. Saya sudah memberikan contoh pengertian dari permutasi dan kombinasi. Silakan catat yang baik di dalam buku masing-masing. Berikut dikasih contoh tambahan, paling tidak ada 3 lah contoh tambahan. Setelah dicatat dengan bagus, silakan dipoto. Kemudian kalian nanti saya sudah buatkan folder di file tugas siswa SMK 2 di Google Drive. Sekalian sekarang saya ingin mengajak kalian memanfaatkan Google Drive. Nanti saya share, terus filenya silakan taruh di file TKJ, ini kan TKJ 4. TKJ 4 nah ini silakan taruh di sini. Nah, silakan taruh di sini. Filenya kasih nama dan kelas. Paling tidak ada nama, file nama, tugas, permutasi, kombinasi. Unggah ke sini. Sekarang unggah ya tinggal klik, unggah file, dan seterusnya. Ini tinggal dipilih di komputer atau di HP masing-masing. Nanti tinggal dipilih saja. Nanti saya tinggal membuka folder saya sendiri. Kalau nanti sudah saya kirim share linknya, sudah saya sesuaikan
statusnya ini adalah statusnya sudah saya sesuaikan. Sudah saya sesuaikan nih statusnya, ini sudah saya bisa ngedit, yang punya linknya itu sudah bisa ngedit. Tapi dengan catatan saya minta tidak menghapus file-file yang punya temennya. Gitu. Oke. Terima kasih. Ini tugasnya nanti Anda hanya mencatat, memberikan contoh, kemudian unggah ke folder yang saya siapkan. Linknya nanti saya bagikan. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Diketik nama dan kelas sehingga sebagai tanda kehadiran. Oke, ada yang bertanya? Silakan. Munawar mau nanya? Kurang kenceng? Ada yang nanya? Enggak, Pak. Oh enggak, oke, enggak ada. Kalau tidak ada, terima kasih. Nanti yang tidak mengikuti bisa mengikuti lewat video di YouTube. Jadi kehadiran ya yang bisa mengikuti Zoom dan di YouTube. Kalau tidak mengikuti dua-duanya itu berarti ya nilai di saya tidak memberikan nilai karena logikanya kan yang diberikan nilai yang mengikuti pelajaran. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.